Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fionanda Aliza Putri dengan NIM 21042371 dari Prodi Administrasi Negara. Yang terhormat Ibu Pratiwi Nur Habibi, SSOS MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Sosial. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi yang bertema nasionalisme dengan judul Krisis Identitas Nasional di Kalangan Masyarakat. Krisis identitas nasional di kalangan masyarakat. Pengertiannya yaitu, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikan berbeda dengan bangsa lain. Identitas nasional dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional suatu bangsa tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama yaitu faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Yang kedua yaitu faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Yang keempat yaitu faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Yang kelima yaitu faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Yang keenam yaitu faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi dan pencarian identitas dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Yang paling kita kenal sih Belanda dan Jepang ya. Jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama yaitu identitas fundamental. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Yang kedua yaitu identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional adalah Undang-Undang 1945. Identitas alamiah. Identitas ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa.
Unsur-unsur identitas nasional Indonesia. Yang pertama yaitu bendera Indonesia, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga lambang negara Indonesia, yang keempat semboyan bangsa Indonesia, yang kelima lagu kebangsaan Indonesia, yang keenam yaitu dasar falsafah negara, yang ketujuh konstitusi negara Indonesia, yang kedelapan bentuk negara Indonesia, dan yang terakhir yaitu sistem Indonesia. Dalam pengertian yang sederhana aja nih, pemikiran mengenai apa dan siapa kita. Identitas dapat menyangkut seseorang sebagai individu maupun sejumlah orang sebagai suatu kelompok sosial. Sementara itu, sebagian orang cenderung mencap dirinya dengan banyak kelompok sosial berdasarkan faktor-faktor seperti ras, etnis, kelas, gender, asal negara, dan seterusnya. Faktor-faktor ini menonjol pada waktu dan cara yang berbeda-beda. Sentimen, emosi, dan perilaku dari para anggota kelompok yang menonjol itu cenderung dipengaruhi oleh norma-norma dan aspirasi dari kelompok yang bersangkutan. Dalam hal ini, seringkali identitas tidak dibentuk melalui pengalaman dan usaha bersama, serta melalui proses pembelajaran, tetapi identitas itu bagi sebagian orang adalah apa yang dibeli dan dikonsumsi, terutama dalam masyarakat perkotaan kan. Budaya konsumtif ini sudah ada sebelumnya, malahan sekarang makin mengental dan mengatasi segalanya masalah yang ada ini. Jadi, identitas mutlak diperlukan, baik untuk menunjukkan eksistensi suatu kelompok ataupun eksistensi individu. Kegagalan untuk memiliki atau hilangnya sejumlah ciri identitas yang dianggap memadai akan menjurus kepada terjadinya krisis identitas. Pengertian krisis identitas nasional. Krisis identitas nasional merupakan suatu tindakan atau kelompok yang tidak mampu lagi meningkatkan deliberasi musyawarah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang mengikat dalam suatu kelompok sosial. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kaburnya jati diri bangsa akibat globalisasi dan kurangnya peran masyarakat pada saat ini. Kaburnya nilai-nilai budaya dapat dilihat pada fenomena sosial seperti kurang sadarnya akan musyawarah mufakat, tidak adanya gotong royong, kenakalan remaja, seks bebas, narkoba, tawuran pelajar, kriminalitas, dan lain-lain. Sangat disayangkan kan? Hal krusial lainnya adalah menghilangnya nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat sekarang. Fenomena sosial menunjukkan bahwa saat ini kegiatan seperti gotong royong, kesopanan santunan, musyawarah mufakat, dan tolong-menolong semakin hilang di kalangan masyarakat kita pada saat ini. Perlu dipahami juga bahwa tidak semua aspek identitas itu selalu baik. Rasa keterkaitan yang berlebihan pada negeri sendiri, keyakinan politik, atau bahkan kelompok etnis dan rasial tertentu bisa juga menyebabkan munculnya sikap negatif terhadap orang-orang yang berasal dari kelompok lain. Hal semacam ini akhirnya menjurus pada sikap nasionalisme yang berlebihan, rasisme, tidak senang pada orang asing, atau bahasa kerennya bisa disebut xenofobia sih. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya dalam proses identifikasi para anggota suatu kelompok
lebih cenderung mencari perbedaan ketimbang persamaan dengan kelompok lain. Gejala desintegrasi bangsa. Kurangnya rasa nasionalisme, kurangnya penghormatan terhadap Pancasila, bendera, dan lagu kebangsaan tanah air menyebabkan lunturnya budaya yang telah ada. Menipisnya kesadaran bersama untuk mematuhi aturan-aturan yang baik untuk mencapai tujuan kelompok. Dengan kata lain, semangat disiplin moralitas kelompok berarti semakin suburnya sifat individualitis dalam masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, maka tidak mungkin lagi terjadi kemarahan moral terhadap pelanggar terhadap aturan moral yang dilakukan seseorang. Hilangnya sama sekali kemarahan dalam diri moral sebagai alat pengontrol yang efektif dalam masyarakat berakibatkan individualisme menjadi hampir tidak terbatas dan berakibat individualisme menjadi hampir tidak terbatas dan keadaan anomi akan semakin merajalela. Karena setiap orang sibuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan kelompok atau sendiri, krisis moral cenderung banyak dialami oleh masyarakat kota karena terjadi proses perubahan yang cepat serta berpengaruh proses globalisasi yang deras juga. Makanya perkotaan tuh cepat mengalami perubahan-perubahan seperti itu. Kehidupan masyarakat kota yang heterogen, kekerabatan tidak bisa lagi dijadikan andalan untuk mencapai tujuan. Banyak orang terpaksa menjadi semakin individualistis dan sibuk memperjuangkan nasib sendiri. Pada banyak migran desa ke kota, moralitas tradisional dengan ciri kesadaran kuat untuk mencapai tujuan kebaikan bersama yang sebelumnya dimiliki ketika masih tinggal di kampung halaman, yang kemudian tidak sesuai dengan tindakan dan tuntutan hidup di kota terpaksa mereka tinggalkan. Sementara para urbanisasi yang memang lahir dan mengalami sosialisasi di wilayah perkotaan, tingkat krisis moral yang dialami ditentukan oleh tingkat kepedulian yang dimiliki. Tetapi tidak berarti bahwa masyarakat tradisional di perdesaan tidak mengalami krisis ya guys. Justru ya, krisis moral dan identitas yang cukup parah dengan berbagai implikasinya telah terjadi dalam masyarakat tradisional dan pinggiran. Jadi, pentingnya sinergis akan dapat menjadi kesadaran apabila sebagian penting warga bangsa secara intensif melakukan deliberasi melalui berbagai institusi sosial, baik formal maupun informal, dan hanya dengan membahas secara bersama dan demokratis dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat yang berkepentingan, kontribusi yang aktif, positif dari berbagai kalangan, tujuan bersama sebagai bangsa dapat dicapai. Dengan demikian, penting memiliki rasa nasionalisme agar mampu memperkuat identitas nasional di era globalisasi yang sangat pesat ini. Dari situ dapat kita mengertikan gimana perkembangan era-era globalisasi pada saat ini. Jadi menurut saya udah begitu cukup jelas dijelaskan kan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.